Qala Abul Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Nuri, telah berkata Abu Hasan ibnu Ahmad ibnu Muhammad An-Nuri, man ra'aitahu yadda'i ma'allahi halatan tukhrijuhu an habbil ilmi syar'i fala taqrabanna minhu. Man ra'aitahu, siapa orang yang engkau ada melihatnya, yadda'i mengaku-ngaku, ma'allahi bersama Allah, halatan dalam satu kondisi, tukhrijuhu yang mengeluarkan dia, an haddil ilmi syar'i daripada batasan ilmu syar'i. Kalau ada engkau melihat seseorang yang mengaku dia bersama dengan Allah, halatan dalam satu kondisi, tukhrijuhu yang kondisi itu mengeluarkan dirinya, an haddil ilmi syar'i daripada batasan ilmu syarak, ilmu agama, pada taqraban minhu, maka jangan sekali-kali engkau mendekat darinya. Berarti bohong untuk orang. Kalau orang mengaku-ngaku dia bersama dekat dengan Allah dalam satu kondisi yang kondisi itu mengeluarkan dia dari batasan ilmu yang dibenarkan oleh syariat, jangan dekat-dekat dukun itu. Ya, kata beliau, man ra'aitahu, siapa orang yang engkau ada melihatnya, kau lihat orang yadda'i yang ia mengaku-ngaku ma'allahi bersama dengan Allah, halatan dalam satu kondisi, halat tukhrijuhu yang mengeluarkan ia itu kondisi an haddil ilmi daripada batasan ilmu asy-syar'i, batasan ilmu syarak, fala taqrabanna minhu, maka jangan sekali-kali engkau mendekat dari orang itu. Jangan sekali-kali dekat ini. Kalau dia ngaku dekat dengan Allah dalam satu kondisi, tapi kondisi itu mengeluarkan dia dari batasan ilmu yang dibenarkan oleh agama, maka jangan dekat sama dia. Itu bukan orang alim, itu dukun itu. Ya, sebab sudah tukhrijuhu khuruj an haddil ilmi syar'i. Orang benar itu kalau tidak keluar dari batasan ilmu syarak, selama masih dibenarkan oleh syarak, berarti orang benar. Tapi kalau dia sudah mengaku-ngaku bersama dengan Allah dalam satu kondisi yang kondisi itu mengeluarkan dia dari batasan ilmu syarak, ilmu yang dibenarkan oleh Allah, pada taqraban dan jangan sekali-kali engkau mendekat dari orang itu, berarti orang itu kagak benar. Kalau orang benar itu mengaku dengan Allah tapi tidak pernah mengeluarkannya dari batasan ilmu yang dibenarkan oleh Allah. Itu banyak tuh sihir-sihir segala macam. Orang banyak terkecoh, padahal itu dukun tapi pakai baju agama. Jadi makanya ukurannya syariat. Pak, dia bisa ngobatin segala macam, ukurannya syarat. Kalau dia bisa ngobatin, bininya diobatin sama dia tuh orang yang dianggap tadinya orang alim itu, tapi bininya sama dia masuk dalam kamar berdua, boleh nggak? Laki-laki sama perempuan yang bukan mahramnya berdua dalam kamar, boleh nggak? Nggak boleh, karena itu loh, untuk tujuan hadis syar'i, an haddil ilmi syar'i. Kalau ukurannya secara syariat aja udah salah berarti. Jadi kita pakai ukuran ilmu yang masih dibenarkan oleh syariat. Jadi bisa begini, bisa begitu. Kalau caranya tidak dibenarkan oleh syariat, jangan sekali kepada taqraban minhu, jangan sekali engkau mendekat dari orang itu. Berarti sudah enggak benar. Jadi man ra'aitahu, siapa orang yang kau ada melihatnya, yadda'i ada mengaku-ngaku ma'allahi bersama dengan Allah, halatan dalam satu keadaan, tukhriju yang keadaan itu mengeluarkan ia an haddil ilmi syar'i dari batasan ilmu syarak, ilmu agama, pada taqraban, namun jangan sekali engkau mendekat dari orang itu. Berarti orang itu enggak benar. Karena apa? Sudah keluar dari batasan ilmu yang dibenarkan oleh agama. Qala Abul Fawaris Syah Ibnu Suja' Al-Kirmani, telah berkata Abul Fawaris Syah Ibnu Suja' Al-Kirmani, man ghadda basarahu 'anil maharimi, man barang siapa ghadda yang menundukkan basarahu pandangannya, 'anil maharimi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Siapa orang yang menundukkan, man ghadda basarahu, siapa orang yang memejamkan basarahu pandangannya, penglihatannya, 'anil maharimi dari yang haram-haram.
dia nggak mau lihat yang haram-haram. Wa amsaka nafsahu anis syahawati, dan orang yang menahan, amsaka menahan nafsahu dirinya, anis syahawati daripada syahwat-syahwat. Wa ammar, dan orang yang memakmurkan batinahu batinnya, bidawamil muqarabati, dengan kelanggengan muraqabati, pengawasan dari Allah. Wa ammar, dan ia memakmurkan, meramaikan batinahu batinnya, bidawami, dengan langgeng al muraqabati, langgengnya terus menerusnya al muraqabati, diawasi, pengawasan dari Allah, muraqabah nabi. Wa zahirahu, dan yang memakmurkan zahirnya, bittiba'i sunnati, dengan mengikuti sunnah. Wa awwada nafsa, dan membiasakan dirinya, aklal halami, makan yang halal. Lam tukhti lahu firasatahu, tidak akan pernah salah baginya akan firasatnya. Itu orang ukuran firasatnya benar ini. Ya, kalau orang firasatnya, tahu firasatnya, ada firasat nggak baik, itu bisa dibenarkan firasatnya karena kalau orang itu biasa memejamkan matanya, menggoddo basarahu, siapa orang yang menundukkan pandangannya dari hal-hal yang haram. Wa amsaka nafsahu, dan menahan dirinya, anis syahawat, dari hal-hal yang syahwat. Wa ammar, dan yang meramaikan, memakmurkan batinahu batinnya, bidawamil muraqabati, dengan langgeng muraqabah, pengawasan Allah. Jadi batinnya terus langgeng merasa diawasi oleh Allah. Wa zahirahu, dan memakmurkan zahirnya, bittiba'i sunnati, dengan mengikuti sunnah. Wa awwada nafsahu, dan telah membiasakan dirinya, aklal halali, makan yang halal. Lam tukhti lahu firasatuhu, tidak salah baginya akan firasatnya. Firasatnya pasti benar. Kalau orang biasa menjamin mata, menahan diri dari nafsu, meramaikan batin dengan merasa diawasi oleh Allah, dan meramaikan zahir dengan mengikuti sunnah, membiasakan diri makan yang halal, itu kalau dia punya firasat nggak pernah salah. Maka Nabi kan, ittaqu firasatal mu'min, takutlah oleh kalian firasatal mu'min, firasatnya orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, karena orang itu melihat dengan cahaya Allah. Jadi ada istilah firasatnya, ada firasat buruk. Kalau yang mengatakan itu kayaknya ada firasat buruk, ini kalau orang biasa kayak gini nih, itu benar firasatnya. Karena kebiasaannya baik. Ghadda basarahu anil maharim, wa amsaka nafsahu anis syahawat, menahan dirinya dari syahwat. Wa ammara batinahu, dan memakmurkan batinnya, bidawami, dengan terus-menerus al-muraqabati, merasa diawasi oleh Allah. Wa zahirahu, dan meramaikan zahirnya, bittiba'i sunnati, dengan mengikuti sunnah. Wa awwada, dan membiasakan nafsahu dirinya, aklal halali, makan yang halal. Lam tukhti lahu firasatuhu, maka tidak salah baginya firasatnya. Firasatnya tidak akan salah karena kebiasaan baiknya. Jadi kadang-kadang udah jangan pergi, ada firasat tidak baiknya itu. Ada orang tua bilang, udah nggak usah pergi. Kenapa Pak? Kenapa guru? Ya, ada firasat tidak baiknya, ada firasat tidak baik. Ada yang berangkat juga terjadi musibah. Makanya firasatnya tidak pernah salah kalau orang biasa menjamin mata dari yang haram, terus karena dari nasihatnya. Ini kalau bapak-bapak ada membiasakan kayak gini, luar biasa. Wali. Qala Abdul Abbasi Ahmad bin Muhammad bin Sahl bin Aqain al-Adami. Qala Abdul Abbasi, telah berkata Abdul Abbas, Ahmad bin Muhammad bin Sahl bin Aqain al-Adami. Telah berkata Abdul Abbas, Ahmad bin Muhammad bin Sahl bin Aqain al-Adami. Man alzama nafsahu adab syariati, siapa orang yang melazimkan nafsahu terhadap dirinya sendiri, memastikan dirinya sendiri, melazimkan dirinya sendiri adab syariah, adab-adab syariat. Kalau orang sudah melazimkan pada dirinya adab-adab syariat, adab-adab agama, nawwarallahu qalbahu, Allah sinari hatinya, binuril ma'rifati, dengan cahaya ma'rifat. Itu kalau orang sudah melazimkan pada dirinya adab syariat, adab-adab agama, akhlak-akhlak yang baik,
nawwarallahu menyinari Allah qalbahu hatinya binuril ma'rifati dengan cahaya ma'rifah. Allah kasih itu cahaya ma'rifah. Wala maqama asrafa min maqami mutaba'atil habibi sallallahu alaihi wasallam. Wala maqama dan tidak ada kedudukan, tidak ada maqam asrafa yang lebih mulia mim maqami daripada maqam kedudukan mutaba'atil habib mengikuti al-habib Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awamiri di semua perintah-perintahnya wa af'alihi dan di semua perbuatan-perbuatannya wa akhlaqi dan di semua akhlak-akhlaknya. Tidak ada makom yang lebih mulia daripada makom kita mengikuti Rasulullah ya pada semua perintah Nabi, perbuatannya dan akhlak-akhlaknya. Enggak ada makom lebih mulia. Wala maqamat dan tidak ada makom kedudukan asyrafat yang lebih mulia mim maqami daripada kedudukan mutaba'atil habib mengikuti al-habib Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awamirihi pada perintah-perintahnya wa af'alihi dan pada perbuatan-perbuatannya wa akhlaqi dan akhlak-akhlaknya. Jadi kedudukan mulia itu kalau mengikuti Rasulullah, mengikuti perintahnya, perbuatannya, ucapannya dan akhlaknya, itu maqam paling tinggi. Wa qala ayran dan telah berkata pula Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sa'ad bin Abu al-Adami, kullu ma sa'alta anhu fatlubhu fi mafazatil ilmi. Kullu ma sa'alta anhu semua apa yang engkau minta, semua apa yang engkau minta anhu terhadap hal itu fatlubhu maka tuntutlah olehmu akan hal itu. Semua apa yang kau minta, kullu ma sa'alta anhu, semua apa yang engkau minta anhu terhadap hal itu, fatlubhu maka tuntutlah olehmu akan hal itu, fi mafazatil ilmi pada padang luasnya ilmu. Jadi ukurannya kalau engkau meminta terhadap sesuatu, fatlubhu maka tuntutlah olehmu akan hal yang kau minta itu, fi mafazatil ilmi pada padang ilmu. Mafazah itu padang. Jadi kalau kau meminta sesuatu maka tuntut, tapi tuntutnya fi mafazatil ilmi pada mafazah pada padang luas ilmu. Fa illam tajidhu maka jika engkau tidak mendapatkannya, fa fi maidanil hikmah malah pada medannya hikmah. Kalau pada mafazatil ilmi engkau tidak dapatkan, fa illam tajidhu maka jika engkau tidak mendapatkannya apa yang kau minta, fa fi maidanil hikmah maka pada medan hikmah. Fa illam tajidhu maka jika engkau tidak mendapatkan pada medan hikmah, fazinhu bit tauhid maka timbanglah olehmu dengan ukuran tauhid. Ukuran tauhid. Fa illam tajidhu fi hadhil mawadi maka jika engkau tidak mendapatnya pada tempat-tempat ini, pada mafazatil ilmi tidak dapat, maidanil hikmah tidak dapat, engkau timbang dengan timbangan tauhid yang dapat. Fa illam tajidhu maka jika engkau tidak mendapatkannya fi hadhil mawadi salasati pada tempat yang tiga ini, fadrib bihi wajha syaitan maka pukullah olehmu bihi dengan hal itu wajah syaitan, wajahnya syaitan. Kau pukul mukanya syaitan kalau kau tidak dapatkan tadi itu. Setiap apa yang engkau minta akan hal itu, fatlubhu maka tuntutlah olehmu akan hal itu fi mafazatil ilmi pada padang luasnya ilmu. Ukuran itu. Yang kedua, fa illam tajidhu fa fi maidanil hikmah maka jika engkau tidak mendapatkannya maka di dalam medan hikmah. Dua, fa illam tajidhu maka jika engkau tidak mendapatkannya fazinhu maka timbanglah olehmu hal itu bit tauhid dengan ukuran tauhid. Fa illam tajidhu fi hadhil mawadhi maka jika engkau tidak mendapatkannya di tempat yang tiga ini, fadrib maka pukullah olehmu bihi dengan hal itu wajah syaitan, pukullah muka syaitan. Kalau engkau tidak dapat pukul muka syaitan, fadrib bihi wajah syaitan maka pukullah olehmu bihi dengan hal itu wajah syaitan, mukanya syaitan. Ya, berarti sudah jangan sampai tersesat. Terakhirnya pukul muka syaitan. Sebab di sini nggak dapat, di situ nggak dapat, di situ sampai tiga tempat nggak dapat, sudah fadrib bihi wajah syaitan maka pukullah olehmu akan wajah syaitan. Jadi tiga proses pencariannya nggak ketemu.
Berarti hati-hati nih, kalau sudah ketemu pada 3 jalan yang mulia ini, maka terakhir pukullah muka syaitan yang menyesatkan. Mestinya pada mafazatil ilmi, pada medan luasnya ilmu sudah dapat tuh apa yang kita cari, atau pada medannya hikmah sudah dapat, atau pada timbangan tauhid kita sudah dapat. Kalau nggak dapat juga berarti pukullah muka syaitan, karena dia yang akan mengecoh kita. Fadrib bihi wajah syaitan. Kalau syaitan akan ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Syaitannya pintar nih. Kalau 3 tempat aja nggak ketemu, udah terakhir tuh api-api dikecoh sama syaitan, pukul muka syaitan. Qala Abu Hamzah al-Baghdadi al-Bazzazu telah berkata Abu Hamzah al-Baghdadi al-Bazzazu, man alima tariqal haqqi ta'ala sahula alaihi sulukuhu. Man barang siapa alima yang ada mengetahui tariqal haqqi, jalan kebenaran, jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, tariqal haqqi ta'ala, siapa orang yang mengetahui tariq jalan al-haqqi ta'ala, jalannya Allah Ta'ala, sahula alaihi, mudahlah atas dirinya suluku, menempuhnya. Kalau orang mengetahui jalan Allah, man alima tariqal haqqi, siapa orang mengetahui jalan hak, jalannya Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu ta'ala Allah. Siapa orang yang mengetahui jalannya Allah Subhanahu wa taala, mengetahui jalan Allah, sahula, mudahlah alaihi, atas dirinya sulukuhu, menempuhnya. Kalau orang sudah tahu jalan Allah, nanti mudah bagi orang itu menempuh jalan Allah. Sahula alaihi sulukuhu. Ini kalau sudah nggak tahu jalan Allah, sulit menempuh jalan Allah. Maka ukurannya man alima tariqal haqqi ta'ala, siapa orang yang mengetahui jalannya Allah Subhanahu wa taala, nanti sahula alaihi, mudah atas dirinya suluku, menempuhnya. Kalau orang sudah tahu nih jalan Allah, nanti mudah akan menempuhnya. Kalau orang nggak tahu jalan Allah, nanti ditempuh jalan syaitan. Jadi man alima tariqal haqqi, siapa orang yang mengetahui jalan kebenarannya Allah Ta'ala, sahula alaihi, mudahlah alaihi, atas dirinya suluku, menempuhnya. Wala dalila, dan tidak ada petunjuk ala tariqi, atas jalan ilallah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, tidak ada petunjuk atas jalan kepada Allah Ta'ala illa, kecuali jalannya mutaba'atur rasuli, mengikuti Rasulullah, fi ahwalihi, di semua keadaannya Nabi, wa af'alihi, dan perbuatannya Nabi, wa aqwalihi, dan ucapannya. Jadi jalan menuju Allah Ta'ala itu tidak ada petunjuknya kecuali mutaba'atur rasul, mengikuti Rasul, fi ahwalihi, di semua keadaannya, wa af'alihi, dan perbuatannya, wa aqwalihi, dan ucapannya. Jadi ngikut Nabi pada keadaan Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, itu jalan untuk bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalilnya, guide-nya itu Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Qala Abu Ishaq Ibrahim bin Dawud ar-Ruqayy, telah berkata Abu Ishaq Ibrahim bin Dawud ar-Ruqayy, alamatu mahabbatillahi, tanda mahabbatillah, tanda mencintai Allah, apa? Isaru, mendahulukan taatihi, taat kepadanya, wa mutaba'atu nabihi, dan mengikuti nabinya. Tanda cinta kepada Allah, alamatu mahabbatillah. Kalau orang ngaku cinta kepada Allah, isaru, mendahulukan, mengutamakan taatihi, taat kepadanya. Kalau tanda cinta kepada Allah, mengutamakan taatihi, taat kepada Allah. Allahu akbar, semua tinggalin tanda cinta. Allah panggil Allah. Jadi alamat tanda mahabbatillah, mencintai Allah, isaru, mengedepankan taatihi, taat kepadanya. Apalagi yang kedua, wa mutaba'atu nabihi, dan mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Qala Mimsyad ad-Dainawari, telah berkata Mimsyad ad-Dainawari, adabul muridi fil tizami hurumatil masyayikh. Adab seorang murid itu, adab seorang murid fil tizami, di dalam melazimkan
hurumatil masyayikh, melazimkan menetapi hurumati kehormatan-kehormatan para guru. Jadi adab murid itu filtizami dalam menepati hurumatil masyayikh, kehormatan-kehormatan masyayikh guru. Wa khidmatil ikhwani, dan berkhidmat kepada saudara kawan ngaji. Pertama, melazimkan kehormatan guru, menjaga kehormatan-kehormatan guru. Yang kedua, khidmatil ikhwan, berkhidmat kepada saudara kawan ngaji. Hormati kehormatan guru. Yang kedua, khidmat kepada saudara kawan ngaji, khidmatil ikhwan. Wal khuruji anil asbabi, dan keluar daripada asbab-asbab, jalan-jalan. Keluar daripada jalan-jalan, enggak ada sabab-sabab. Wal khuruji anil asbabi, dan keluar daripada jalan-jalan. Wa hifdzi adabi syar'i, dan menjaga adab agama ala nafsi, atas dirinya sendiri. Itu adab murid. Adab murid melazimkan kehormatan-kehormatan guru, wa khidmatil ikhwan, dan menolong saudara-saudara kawan ngaji, wal khuruji anil asbabi, dan keluar daripada asbab-asbab. Keluar daripada sabar-sabar, dan ngomong sabar, semuanya dari Allah. Wa hifdzi adabi syar'i ala nafsi, dan menjaga adab agama ala nafsi, atas diri sendiri, menjaga adab syarat pada diri sendiri ala nafsi. Qala Abu Muhammadin Abdullah ibn Manazil, telah berkata Abu Muhammad Abdullah ibn Manazil, lam yudayyi ahadun fariidatan minal faraidi, tidak menyia-nyiakan, lam yudayyi, tidak menyia-nyiakan, ahadun, seseorang, fariidatan, satu kefarduan, minal faraidi, pada kefarduan-kefarduan yang Allah fardukan. Kalau seseorang sudah menyia-nyiakan satu kefarduan daripada kefarduan-kefarduan Allah, illa, melainkan ibtalahu, Allah timpakan dia bitadyi'i sunnah, dengan menyia-nyiakan sunnah. Kalau orang sudah menyia-nyiakan yang fardu, nanti akibatnya dia akan menyia-nyiakan yang sunnah. Yang fardu aja disia-siakan, apalagi yang sunnah. Ibtalahu Allahu, Allah timpakan kepadanya bitadyi'i sunnah, dengan menyia-nyiakan sunnah. Yang fardu aja disia-siakan, artinya yang fardu aja nggak dikerjain, nanti akan menyia-nyiakan yang sunnah. Walam yubtala ahadun, dan tidak ditimpakan bala seseorang bitadyi'i sunnati, dengan menyia-nyiakan yang sunnah, illa, melainkan ausyaka ayyubtala, nyaris ayyubtala, bahwa ditimpakan padanya bil bid'ah, dengan bid'ah. Kalau orang sudah menyia-nyiakan yang fardu, nanti Allah akan timpakan bala ya pada dirinya menyia-nyiakan yang sunnah. Kalau orang sudah menyia-nyiakan yang sunnah, nanti nyaris dia akan ditimpakan dengan yang bid'ah. Nanti kenanya yang bid'ah. Yang fardu dia tinggalin, nanti akan tinggalin yang sunnah. Kalau yang sunnah dia sia-siakan, nanti lagunya nanti dengan bid'ah, udah nggak jelas lagi. Jadi jangan sia-siakan yang fardu. Pernah nggak orang dengar ngomong gitu, Ustaz, saya kalau tahajud tiap malam, bilang, saya kalau tahajud, kalau sholat 5 waktu saya belum pernah ngerjain. Ada nggak orang ngomong gitu? Ngomong begini, Ustaz, saya kalau tahajud tiap malam saya kerjain, tapi kalau 5 waktu belum pernah ngerjain. Ada nggak orang? Nggak ada ya. Kalau yang sunnah sudah diutamakan, apalagi yang wajib. Nah sekarang kalau yang wajib sudah disia-siakan, nanti yang sunnah-sunnah dianggap sepele. Kalau orang sudah menyepelekan yang wajib, nanti akibatnya menyepelekan yang sunnah. Yang wajib yang disepelein, apalagi yang sunnah. Kalau sudah menyepelekan yang sunnah, nyaris kata ulama, nanti dia senangnya dengan yang bid'ah. Ternyata yang bukan ibadah dia kerjain. Kalau sudah menyepelekan yang sunnah, nanti nyaris Allah timpakan pada senang dengan yang bid'ah. Jadi jangan sepelekan yang fardu. Kalau kita menyepelekan yang fardu, berakibat nanti nyepelein yang sunnah. Kalau kita sudah menyepelekan yang sunnah, nanti akibatnya akan senang dengan yang bid'ah, berbahaya. Jadi walam yutada ahadun, dan tidak ditimpakan bala seseorang bitadyi'is sunnani, dengan karena menyepelekan yang sunnah-sunnah, illa, melainkan ausyaka, nyaris ayub talabaka, ditimpakan dia bil bid'ah, dengan bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Biasanya orang kalau sudah memerlukan yang perlu, pasti yang sunnah kerjain juga. Ya, kalau yang sunnah dikerjain, nanti dia jauhin yang bid'ah, gitu ukurannya.
Tapi bahaya kalau yang fardu saja udah disepelekan, isak disepelekan, yang sunnah-sunnah. Kalau yang sunnah-sunnah disepelekan, nanti hobinya dengan yang bid'ah-bid'ah atau na'udzubillah. Maka jangan sepelekan yang fardu, jangan sepelekan yang 5 waktu, yang Ramadan. Kalau sudah yang Ramadannya saja disepelekan, apalagi Senin Kamis, itu sunnah nggak usah. Ini kalau yang sunnah-sunnah sudah disepelekan, malah dia ngamalin hal-hal puasa buat ini, buat itu, buat nggak mempan dibacok, buat segala macam. Ya akhirnya kayak gitu senangnya. Nah, kalau sudah menyepelekan yang wajib, nanti akibatnya menyepelekan yang sunnah. Kalau yang sunnah sudah disepelekan, nanti senangnya sama yang bid'ah. Bahkan yang tidak diajarin sama agama dikerjain. Padahal yang diajarin sama agama udah jelas nih, yang fardu, yang sunnah itu aja amalin. Yang lain-lain tambahan. Nah, kadang-kadang dia ngamalin yang justru yang sumber agamanya nggak ada. Ada juga ayyamul bid, puasa pada hari-hari terang bulan, bukan puasa mutlak. Ayyamul bid itu puasa 13, 14, 15 tiap ayyamul bid, karena ayyam hari-hari terang, karena bulan lagi. Kalau saudara kita di Bali purnama namanya. Kita dalam agama ayyamul bid, sunnah dalam agama puasa 13, 14, 15 ketika bulan lagi terang, sunnah Nabi. Nah itu puasanya puasa terang, hari-hari terang, karena bulan lagi terang-terang yang purnama sunnah. Nanti puasanya jangan nggak mempan dibacok, puasanya buat melet. Ya ada cewek cakep dipuasain. Ya, padahal kerjaannya yang sunnah Senin Kamis, ya Senin Kamis, terus Syawal, itu kan sunnah jelas itu. Kalau sudah menyepelekan yang sunnah, nanti ditimpakan bala senengan yang bid'ah. Nah,